percaya teman-teman dalam keadaan sehat dan penuh sukacita untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Saya Yeni Marcelina Pandiangan akan membawakan warta untuk sepekan. Kami menyambut teman-teman semua yang baru pertama kali hadir dalam mengikuti ibadah TYC, dan kami mengajak teman-teman untuk tetap bergabung dalam ibadah TYC di minggu-minggu selanjutnya. Selanjutnya ada ibadah Super Sunday yang diadakan setiap hari Minggu jam 10 pagi. Buat teman-teman jangan sampai lupa, mari ibadah bersama-sama di dalam ibadah Super Sunday melalui akun YouTube AFJF Medan. Selanjutnya ada ibadah doa malam yang diadakan setiap hari Selasa jam 7 malam melalui Zoom. Buat teman-teman yang rindu mendoakan negara kita, gereja kita AFJF Medan dan juga keluarga, boleh bergabung dalam ibadah doa malam. Dan teman-teman yang rindu boleh menghubungi Ibu Grace Silalahi. Selanjutnya ada iCare yang diadakan setiap minggunya. Buat teman-teman yang ingin join dalam iCare, boleh menghubungi Bapak Roni Manalu. Selanjutnya ada persembahan dan persembahan persepuluhan, boleh diserahkan melalui nomor rekening AFJF Medan yang ada tertera di layar kaca teman-teman semua. Dan yang terakhir ada ibadah TYC. Yes, ibadah TYC diadakan setiap hari Sabtu jam 6 sore melalui akun YouTube AFJF Medan. Buat teman-teman yang join hari ini, jangan lupa join untuk minggu depan, dan kalau boleh diajak teman-teman yang lainnya, saudara-saudara yang lainnya untuk bersama-sama beribadah melalui ibadah TYC. Baiklah, itu saja warta sepekan. Sebelum memulai ibadah kita, mari kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus buat setiap kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami yang sungguh luar biasa. Kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan, Engkau lah yang menjamah satu persatu kami di dalam ibadah kami ini. Biarlah Tuhan yang menyertai awal, pertengahan hingga akhir, dan kiranya segala pujian dan hormat yang kami sembahkan hanya kepadamu berkenan di hadapan-Mu. Berkati kami satu persatu Bapa, dan layakkan kami menerima setiap berkat daripada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, haleluya, amin. Amin. Shalom TYC, how are you? Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar, Allah yang berkuasa, dan tidak ada yang dapat menggantikan Dia. Amin. Sama-sama nyanyikan. Bersamamu hatiku tenang, ada dalam
Katakan, di kakimu nurutku, menyembahmu penuhiku dengan kasihmu, siapa yang dapat menggantikanmu? Hanya padamu jiwaku berseru. Yesus, siapa? Yesus, terindah bagiku. Ku ingin selalu berada dekatmu. Angkat tanganku, jiwaku berseru. Yesus, Yesus, terindah bagiku. Yesus, 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 terindah bagiku. Yes, Lord, clap your hands. Yes Tuhan, yes Bapa. Mari kita siapkan hati kita hari ini, malam ini, untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Yes Tuhan. Yes. Yes. Kawan, saat ku datang di hadiratmu, ku sujud menyembahmu. Yes Tuhan, Kaulah Tuhanku dan sahabatku dalam segala jalanku. Kau memagari aku dengan anugerahmu, rahmatmu seperti perisai di sekelilingku. Dengan segenap hati kita, hanya Engkaulah penjaga jiwaku, sahabat setia, yes, di dalam hidupku. Kebaikanmu, kesetiaanmu membuat hatiku percaya padamu. Yes Tuhan. Sekali
Thank you Lord. Worship is the way for us to connect with you Lord. Penyembahan adalah satu cara untuk menghubungkan kami dengan Engkau. Dan thank you for this beautiful worship Lord, karena kami percaya ketika penyembahan terjadi maka pemulihan terjadi. Ketika penyembahan terjadi maka pewahyuan yang datang daripada Tuhan ada dalam setiap kami Bapa. Dan hari ini kami yang ada di panggung dan teman-teman yang menonton dari rumah masing-masing, mereka boleh diberkati lewat pujian dan penyembahan ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan kami tahu juga penyembahan-Mu mempersiapkan kami, memberikan kami hikmat untuk boleh listen, untuk boleh dengar, untuk boleh understand, untuk boleh mengerti kebenaran yang akan kami renungkan pada hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Come on TYC. Boleh angkat di Bible-nya meskipun dari rumah atau Bible-nya, dan kita mau sama-sama deklarasikan iman kita. Are you ready? Yes, 3, 2, 1, come on. Kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God. Make disciples. Greater destiny. Yay! Wow. Thank you so much everyone. Thank you so much praise and worship team. Luar biasa. I don't know buat teman-teman yang di rumah, tapi kita yang ada di panggung, kita yang ada di tempat, di onsite hari ini, kita benar-benar diberkati, kita benar-benar ngerasain His presence. Dan saya berdoa biar teman-teman yang di rumah dalam kondisi apapun, dalam keadaan yang bagaimana hari ini, tapi bisa benar-benar take time tadi untuk ngalamin jamahan Tuhan. Yes. So hari ini kita masih belajar dari satu tema bulanan yang sama, which is kita talking about look forward gitu ya. Dan hari ini kita akan bahas satu topik yang berjudul Train Yourself to be Godly. Kalian boleh type di chat box, kita hari ini belajar soal Train Yourself to be Godly. Atau kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, melatih diri untuk menjadi saleh. Nah, tapi saleh ini apa gitu kan? Mungkin teman-teman boleh sambil googling nih di HP gitu kan, apa itu saleh, dan boleh drop di chat box definisi saleh gitu yang kalian temukan di Google, di internet, dimanapun gitu. Tapi biar aku juga saya bantu sharing. Kalau kita bicara saleh, secara sederhana, saleh itu berarti kudus ya. Saleh itu berarti beriman gitu. Nah, let's discuss teman-teman, mari kita berdiskusi. Kalau menurut teman-teman, apa pandangan dunia, what the word say tentang yang namanya saleh, tentang yang namanya kudus, tentang yang namanya beriman? Kalau kita lihat dari apa yang terjadi, apa yang kita lihat hari-hari ini, saya bisa bilang bahwa bagi dunia hidup beriman, bagi dunia hidup kudus, itu sesuatu yang mustahil di zaman sekarang. Bagi dunia yang namanya hidup kudus, yang namanya hidup saleh, yang namanya hidup beriman, itu udah gak relevan lagi, udah gak ada. Apalagi anak-anak muda. Kalau anak-anak muda ditanya, kita suka yang namanya bebas. Bahkan ada slogan-slogan di dunia tentang anak muda bahwa anak-anak muda itu living young and wild and free. Hidup muda itu harus benar-benar dinikmati sebebas-bebasnya, seliar-liarnya. Dan apa yang kita lihat di sosial media juga hari-hari ini, apa yang kita lihat di sosial media itu sangat terbuka teman-teman. Apa yang kita lihat di sosial media sangat bebas. Dan apa yang kita lihat di sosial media itu semua dinormalisasi, dianggap normal oleh dunia. Mungkin kita follow seorang public figure, atau mungkin kita lihat teman-teman kita, ketika kita lihat isi Instagram mereka atau isi IG story mereka, mungkin yang kita lihat mungkin secara publicly, secara terbuka mereka post foto lagi kissing, mouth kissing dan lain sebagainya. Atau mungkin kita ngelihat teman-teman atau public figure yang ngepost lagi di sebuah klub, lagi ngeklub, mabuk-mabukan. Atau mungkin kita lihat di sosial media ada sebuah pasangan yang traveling together, pergi liburan bareng, dan dengan sadar, dengan publicly ngepost foto mungkin lagi dalam satu kamar yang sama. Dan hal-hal itu dianggap normal hari ini oleh dunia.
Bahkan kehidupan itu dianggap sebuah kehidupan idaman bagi anak-anak muda zaman sekarang. Pacaran-pacaran yang seperti itu dianggap couple goals dan lain sebagainya. Itu yang dunia beri sekarang label ketika kita bicara soal kekudusan. Saleh, beriman. That's why dunia menganggap it's impossible untuk hidup saleh, untuk hidup kudus. Tapi what the word say? Apa kata firman Tuhan tentang yang namanya hidup saleh? Yuk kita belajar sama-sama di 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 11. Kita boleh sama-sama baca ya. 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 11, ayat 10-nya. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ayat 11, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Dua ayat ini bicara soal ada sebuah apa ya, kalau kita perhatikan ada sebuah perintah yang keras. Firman Tuhan bilang bahwa langit dan bumi dan segala isinya akan lenyap. Dan karena kamu tahu hal itu akan terjadi demikian, kamu harus hidup suci dan saleh. Ada sebuah perintah, ada sebuah peringatan keras. Saya mau buka dengan satu cerita. Pada zaman dahulu ada seorang tokoh bernama Columbus, Christopher Columbus. Dan Columbus ini hidup di zaman di mana orang-orang menganggap bahwa bumi itu datar. Nah, tapi Columbus mau membuktikan bahwa bumi itu bulat. Dan cara Columbus membuktikan pada saat itu dia pergi berlayar dalam sebuah long trip atau perjalanan yang jauh dan membawa anak buahnya untuk menemaninya berlayar. Nah, karena perjalanannya jauh pada satu momen, pada satu waktu kan perjalanan jauh sehingga mereka harus menginap atau take some rest, bersinggah di satu pulau demi satu pulau. Dan pada satu momen ternyata beberapa anak buahnya ketinggalan dalam sebuah pulau yang terpencil. Jadi mereka udah berlayar, ternyata anak-anak buahnya tertinggal di pulau tersebut. Dan kita tahu pada zaman itu tidak ada dong WhatsApp ya, tidak ada Telegram, tidak ada Gmail, tidak ada Google Maps, bahkan pager sekalipun. Sehingga untuk menemukan kembali anak-anak buahnya Columbus membutuhkan waktu berbulan-bulan. Nah, mengejutkannya teman-teman, ketika Columbus menemukan kembali anak buahnya yang sudah terpisah berbulan-bulan karena terdampar di pulau yang terpencil, Columbus mendapati anak-anak buahnya sudah packing barangnya, udah siap, udah ready. Lah, Columbus bingung. Kita nggak janjian, kita nggak kontak-kontakan, kok bisa aku datang hari ini kamu udah siap-siap, seperti seolah-olah tahu bahwa Columbus akan datang pada hari itu. Columbus confused, bingung, dan akhirnya dia kepo. Dia tanya kepada anak buahnya, bagaimana bisa kamu tahu bahwa aku akan datang dan bagaimana bisa kamu sudah mempersiapkan barang-barang kamu? Anak buahnya menjawab dengan kalimat yang sangat sederhana. Dia bilang, setiap hari kami mengemasi barang kami karena kami pikir kapten akan datang pada hari itu. Jadi anak buahnya Columbus setiap hari bersiap-siap, berjaga-jaga, siapa tahu hari itu kapten datang untuk menjemput mereka. Dan kalau kita lihat dari firman yang tadi kita baca, ada sebuah alignment, ada sebuah kesamaan, ada sebuah kehubungan yang terjadi. Kalau kita baca dari firman tadi ya, hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Kita nggak expect kapan, kita nggak tahu kapan. Sama seperti kedatangan Tuhan yang kita nggak tahu kapan, maka kita juga harus mempersiapkan diri. Seperti anak buah Columbus yang mempersiapkan perlengkapan mereka jika sewaktu-waktu ternyata hari itu kapten datang menjemput mereka. Begitu juga kita yang nggak tahu kapan sebenarnya Tuhan datang kali kedua, so kita harus mempersiapkan diri. Dan menurut firman Tuhan tadi, cara kita untuk mempersiapkan diri adalah dengan hidup saleh. So kita udah mulai ngerti bahwa ternyata it's important untuk bisa hidup saleh gitu ya, untuk bisa hidup beriman dan lain sebagainya. Dan saya tertarik banget untuk bahas lebih dalam. Kita benar-benar belajar di 2 ayat ini aja, tapi kita kulik lebih dalam sebenarnya saleh ini apa sih?
gitu ya. Karena mungkin masih banyak teman-teman yang bingung sebenarnya saleh ini apa gitu. So let's learn, yuk kita boleh belajar mungkin dari KBBI gitu ya. Saleh menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Teman-teman boleh googling, tapi saya akan juga bantu menjelaskan. So yang dimaksud dengan saleh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Saleh berarti taat, saleh berarti sungguh-sungguh dalam beribadah, saleh berarti suci, dan saleh berarti beriman. Jadi ada 4 kurang lebih ya, taat, sungguh-sungguh dalam beribadah, suci dan beriman. Nah ketika saya baca dan saya perhatikan gitu ya, ada satu diksi yang begitu menarik perhatian saya ketika saya baca teman-teman. Yaitu bicara soal sungguh-sungguh. Coba kita diskusi, kalau kita bicara soal yang namanya sungguh-sungguh. Aku sungguh-sungguh ingin menjadi juara 1. Berarti orang tersebut, he or she really mean it, right? Benar-benar pengen banget. Atau misalnya, aku bersungguh-sungguh ingin meminta maaf pada dia. Berarti orang tersebut sangat menganggap serius hal tersebut. Dia benar-benar benar-benar pengen gitu, benar-benar menganggap hal itu hal yang serius. Benar? So sungguh-sungguh itu means kita menganggap serius suatu hal. Sungguh-sungguh berarti kita berusaha semaksimal mungkin. Kalau kita bilang aku bersungguh-sungguh ingin mendapat juara 1, berarti dia bersungguh-sungguh juga dengan konsekuensinya. Bahwa dia harus belajar dan lain sebagainya. Dan dia ready for that. So hari ini kita belajar ternyata hidup saleh itu harus sungguh-sungguh guys. Kalau kita bicara sungguh-sungguh artinya ada effort, ada usaha. Hidup saleh itu gak bisa kita pagi tiba-tiba saat teduh dan tiba-tiba for the rest of the day Tuhan kasih hikmat untuk bisa hidup saleh tiba-tiba sepanjang hari. No. Ada effort, ada usaha yang harus kita lakukan. Ada action. Di 2 Petrus 3 ayat 11 tadi firman Tuhan kan berkata ya, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Saya mau highlight beberapa kata terakhir. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ada kata harus. Tadi kita udah bahas sungguh-sungguh. Sekarang kita bahas kata harus. Yang namanya harus itu apa? Ada sebuah perintah, benar? Kewajiban. Kamu harus tidur jam 10 malam. Artinya ngantuk gak ngantuk, kerjaan kamu siap gak siap, mau gak mau, kamu harus tidur jam 10 malam. Atau kamu harus kuliah di Universitas Sumatera Utara. Berarti suka gak suka, senang gak senang, mampu gak mampu, bahagia gak bahagia, kamu harus kuliah di sana. So harus means adanya sebuah perintah, adanya sebuah kewajiban. Jadi kita belajar satu hal lagi bahwa ternyata firman Tuhan tadi mengatakan bahwa kita hidup saleh itu adalah sebuah keharusan. Harga mati. You have to, harus. Hidup saleh adalah sebuah perintah, bukan sekedar saran atau himbauan. Kita lihat dari firman Tuhan itu perintahnya jelas ya, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Bukan betapa suci dan salehnya kamu sebaiknya dalam hidup ini. Atau betapa suci dan salehnya kamu sekiranya boleh dalam hidup ini. No, tapi jelas harus, you have to. Ada perintah, ada kewajiban di dalamnya. So it's not something yang saya pengen bagi untuk mengajak teman-teman untuk memberi sugesti atau saran. Kamu hidup saleh dong, no. Tapi ini perintah yang datang daripada Tuhan. And we have to obey it. Tadi kita udah belajar saleh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama tadi adalah saleh itu bicara soal yang pertama taat menurut KBBI. Bicara soal taat itu kita talking about yang namanya obedience, kepatuhan, patuh. Taat berarti gimana kita patuh terhadap otoritas kita. Kita bicara otoritas berarti bicara orang tua kita, guru kita, dosen kita, pemimpin kita. Pemimpin kita bisa care group, care leader kita, atau koordinator, atau kita bekerja dan kita punya bos di sana. Atau kita punya komunitas, kita punya organisasi dan kita punya ketua di sana. Itu otoritas kita. So, hidup saleh itu bicara soal taat. Gimana kita taat atau patuh terhadap otoritas kita. So let's reflect waktu-waktu ke belakang ini. Kamu adalah orang yang lebih sering mendengar apa kata orang tua kamu,
Kamu orang-orang yang lebih sering mendengar apa kata pemimpin kamu, atau kamu hari-hari ini adalah orang yang sering membangkang, sering melawan apa yang diperkatakan oleh orang tua. Kamu hari ini orang yang sering melawan, sering membangkang apa yang pemimpin kamu katakan. Let's reflect. Secara hidup saleh adalah belajar gimana kita bisa taat, patuh terhadap otoritas kita. Kalau kita bicara soal taat, itu juga bicara soal menjauhi yang namanya kejahatan. Mungkin kalau kita bicara soal kejahatan, kita sering mikir sesuatu yang major crime gitu kan. Kejahatan itu sesuatu yang emang labelnya pembunuhan, labelnya berzina atau mencuri, memukul orang sampai babak belur dan sebagainya. Mungkin kita enggak membunuh, mungkin kita enggak mencuri, mungkin kita enggak berzina. Tapi kejahatan juga bisa dilihat dari perspektif-perspektif yang sebenarnya ada di antara kita. Membuli kejahatan, menghakimi kejahatan. Mungkin kamu gak membunuh, mungkin kamu gak berzina. Tapi let's reflect. Pernah gak kita melakukan hal-hal yang kelihatannya dinormalize oleh dunia, tapi sebenarnya juga kejahatan, membuli, menghakimi. Kita udah lihat banyak sekali di berita. Ada orang yang depresi, ada orang yang bunuh diri karena pembulian. Hari-hari ini juga lagi banyak kasus yang nampaknya nge-trigger anak-anak muda untuk jempolnya itu menghakimi gitu. Hari-hari ini kita lihat kasus dimanapun di Indonesia ada kasus seorang artis, seorang public figure yang mempunyai sebuah kesalahan gitu ya. Yang diduga tidak menaati prosedur yang udah negara tetapkan berkaitan karantina. Dan hari ini kalau kamu lihat kemarin, semua orang menghakimi, menghina. Atau mungkin dalam dunia hiburan di drama Korea sana, ada sebuah aktor yang baru saja selesai, dramanya selesai, tapi di situ ternyata momentumnya dituduh melakukan aborsi paksa dan akhirnya mengakui. Dan seketika semua orang menghina, menghakimi. Let's reflect. Hari-hari ini sebenarnya hidup kita semakin menuju karakter saleh atau justru semakin jauh dari karakter saleh itu. Itu bicara soal taat. Dan saleh juga bicara soal beriman. Tadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia saleh bicara soal beriman. Dan kalau kita bicara soal beriman, kita bicara soal takut akan Tuhan. Kita bicara soal beriman, kita bicara soal bergaul bersama Tuhan. Kita bicara soal beriman, kita bicara soal berjalan bersama Tuhan. So sudah pasti orang-orang yang saleh adalah orang-orang yang bangun hubungan dengan Tuhan. Yang punya hubungan, relationship dengan Tuhan. Yang kalau ada apa-apa, mau memutuskan suatu decision, tanya Tuhan dulu. Kita reflect lagi. Hari-hari ini kalau kita punya sebuah keputusan yang mau kita ambil, kita doa dulu, nanya ke Tuhan dulu, apa nanya ke Google, apa nanya ke teman. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang menyerahkan semuanya kepada Tuhan ketika dia punya pergumulan, ketika dia punya masalah, dia menyerahkan semuanya sama Tuhan. Nah hari-hari ini kita bagaimana? Ketika kita punya masalah, kita punya pergumulan, kita menyerahkannya sama Tuhan atau sama orang dalam yang bisa nyelesain. Kita mengandalkan kekuatan Tuhan atau mengandalkan kekuatan diri sendiri. Itu beriman. Enggak cuma bicara soal gimana kamu bangun hubungan dengan Tuhan setiap hari lewat saat teduh, tapi bicara gimana kamu mengandalkan Tuhan, berjalan bersama Tuhan, bergaul bersama Tuhan. Yang terakhir dari Kamus Besar Bahasa Indonesia tadi, Saleh bicara soal suci. Kalau kita bicara soal suci, itu bicara soal gimana kita bisa menjaga diri kita agar tetap dalam tracknya Tuhan, agar tetap dalam jalannya Tuhan gitu ya.
Suci bicara soal gimana kita bisa menjauhkan diri dari pergaulan yang bebas, gimana kita bisa menjaga diri kita, memprotek diri kita dari pergaulan yang gak benar. Kita gak buat yang aneh-aneh. Contoh misalnya, kita college mostly adalah mungkin beberapa teman-teman adalah anak kos gitu ya, yang tinggalnya tidak bersama dengan orang tua, mungkin orang tua di kampung atau di luar kota dan teman-teman tinggal di Medan karena harus berkuliah gitu kan. Anak kos adalah mostly anak-anak yang rendah pengawasan dari orang tua gitu kan, punya kebebasan yang tinggi lah gitu. Akses pengawasannya dari orang tua itu relatif lebih rendah. Dan ada begitu banyak kesempatan sebenarnya untuk anak-anak kos ini untuk bisa ya itu tadi hidupnya nggak suci, hidupnya nggak benar, hidupnya buat ini itu dan lain sebagainya. Tapi the challenge is gimana ketika kamu anak kos tapi kamu bisa hidup saleh. Oke, akses dari orang tua nggak tinggi, tapi gimana kamu meskipun ada banyak celah, kamu bisa jaga diri kamu untuk nggak terjerumus ke dalam pergaulan-pergaulan yang nggak benar. Itu saleh. So, banyak sekali kita belajar ya, ternyata hidup saleh itu gak sesederhana yang kita kira gitu kan. Kita harus melatih iman kita harus menjaga diri kita, penguasaan diri, gimana kita bisa hidup suci, taat, obedience dan lain sebagainya tadi. Tapi mungkin pertanyaan ada satu burning question gitu kan, kenapa harus hidup saleh? Mengapa kita harus hidup saleh? Kalau kita baca tadi di ayat 10 dan ayat 11 firman Tuhan berkata, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ayat 11, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ada dua hal kenapa kita harus hidup saleh. Yang pertama karena ketika Tuhan datang kali yang kedua, Tuhan mau mendapati kita dalam keadaan yang setia dalam Tuhan. Ketika Tuhan datang kali yang kedua, dia mau mendapati kita tetap setia. Dia mau ketika hari penghakiman tiba, kita menghadapi Tuhan bukan dengan wajah yang ketakutan. Tapi kita menghadapi Tuhan dengan wajah yang sukacita, dengan perasaan yang sukacita. Karena kita tahu selama kita hidup, kita berusaha untuk hidup saleh. Yang kedua, mengapa kita harus hidup saleh? Agar kita tidak menjadi bagian dari dunia yang hancur. Firman Tuhan tadi udah katakan, dunia bakal hancur, bumi dan segala isinya akan lenyap. Dan kamu jangan sampai menjadi bagian dari dunia yang hancur itu. So clear ya teman-teman. Tuhan sayang sama kita, dia pengen ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua, dia mendapati kita dengan sukacita. Dia menyambut kita dengan gembira dan kita menyambut Tuhan juga dengan sukacita. Karena kita tidak menjadi bagian dari dunia yang hancur. Bagian kedua yang mau saya bahas, saya beri judul It's Okay to Fail. Nah, nyambung ya, tadi kita bahas saleh, tiba-tiba out of nowhere, tiba-tiba bahas It's Okay to Fail. Jadi saya mau bahas kayak gini teman-teman. Tadi kita bicara soal saleh. Dan salah satu pengertiannya adalah saleh it's talking about sungguh-sungguh. Oke? Sungguh-sungguh berarti berusaha keras. Dan yang namanya berusaha tentu tidak sempurna. Yang namanya berusaha ada berhasilnya, ada gagalnya. So saya mau tekanin sebuah statement bahwa it's okay to fail. Mungkin kita hari ini dengar tadi, aduh berat ya, kita harus hidup suci, beriman, taat, sungguh-sungguh. Gimana caranya kita bisa sempurna dalam semuanya? Pasti ada gagalnya dong. And I want to say, it's okay to fail. Saya nggak ngomong karena sugar coating, karena yang penting menyenangkan telinga yang dengar. Tapi ini kita juga bisa bahas dari firman Tuhan. Saya mau katakan bahwa great people in Bible is also fail. Great people in Bible is also fail. Orang-orang yang hebat, tokoh-tokoh Alkitab yang hebat is also fail. Juga pernah gagal. Siapa misalnya? Daud.
Siapa yang gak kenal Daud? Pemazmur yang begitu luar biasa diurapi Tuhan. Bahkan kalau saya pernah melihat sebuah video khotbah dari Pastor Chris Manusama, Pastor Chris bilang, apapun yang mau kita bilang ke Tuhan, Daud udah ambil. Pemazmur yang begitu diurapi Tuhan. Orang yang Tuhan pakai begitu luar biasa. Bahkan Tuhan kasih dia sebuah title, A Man After God's Own Heart. Namanya berkenan di hati Tuhan. Tapi ada satu kisah yang kita gak boleh lupakan juga, bahwa Daud pernah gagal. Bagaimana dia mengingini istri Uria orang Het, dan dia akhirnya berzina. Dan bukan hanya itu, dia merencanakan pembunuhan atas Uria biar Uria bisa mati. Daud pernah gagal. Siapa lagi? Nuh. Kita tahu Nuh begitu luar biasa Tuhan pakai imannya. Bagaimana Tuhan memberikan sebuah message, sebuah pesan bahwa Nuh, kamu bangun bahtera ya. Padahal saat itu tidak ada sesuatu kejadian atau hal yang mendukung untuk kita mempersiapkan bahtera. Dan hari-hari ketika Nuh membangun bahtera, kita tahu bahwa Nuh dibully, diejekin sama orang-orang. Wah, udah gila ya si Nuh ya. Tapi akhirnya Nuh bangun itu dan orang-orang yang naik ke dalam itu selamat. Begitu luar biasanya Tuhan pakai Nuh, dan begitu luar biasanya iman Nuh terhadap Tuhan. Tapi jangan lupakan juga bahwa Nuh jatuh dalam dosa mabuk ketika dia minum anggur. Nuh juga pernah gagal. Siapa lagi? Salomo. Siapa yang gak kenal Salomo? Raja yang begitu luar biasa, Tuhan urapi, Tuhan pakai. Bait Allah yang begitu megah, begitu dahsyat, dibangun di masa kerajaannya Salomo, di masa kepemimpinannya Salomo. Tapi jangan lupakan juga satu kisah di mana Salomo menyembah berhala, di mana dia memperistri wanita-wanita yang datangnya dari keluarga atau daerah yang memang menyembah berhala. Dan istrinya mendorong, memotivasi dia, yuk kita menyembah berhala. Dan Salomo menyembah berhala. Salomo is also fail. Dia juga pernah gagal. So I want to say that great people in Bible is also fail, guys. So buat kamu yang hari ini lagi ngerasa fail, lagi ngerasa gagal, lagi ngerasa bahwa habis melakukan suatu hal yang menurut kamu tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan mematahkan semangat kamu untuk bangkit lagi, membuat kamu merasa terintimidasi ketika kamu harus bangun hubungan dengan Tuhan, membuat kamu semakin jauh daripada Tuhan. Listen. Saya mau katakan bahwa orang-orang yang luar biasa yang Tuhan pakai, yang namanya tercatat di toko Alkitab juga pernah gagal. And that's normal. Tapi apa yang buat berbeda? Daud, Nuh, dan Salomo, mereka datang kepada Tuhan, mengakui kesalahan mereka, mengakui dosa mereka. Dan di saat mereka mengakui kesalahan mereka, pengampunan dan pemulihan yang datang daripada Tuhan turun, memulihkan mereka. Mereka bangkit dari kegagalan mereka, dan mereka kembali berusaha untuk hidup saleh, untuk hidup beriman. So buat teman-teman yang hari ini juga lagi ngerasa low, lagi ngerasa gagal, lagi ngerasa sangat-sangat down, lagi ngerasa depresi, habis melakukan kesalahan yang teman-teman terasa it's too big, aku udah gak layak lagi di depan Tuhan. Listen, it's not the end. Ini bukan akhir. Come on, buka hati kamu, akui kesalahan kamu di hadapan Tuhan, dengan penuh kerinduan akan pemulihan, and at that time Tuhan akan memulihkan kamu. Seperti Tuhan memulihkan Daud, Tuhan akan memulihkan kamu. Seperti Tuhan memulihkan Nuh, Tuhan akan memulihkan kamu. Seperti Tuhan memulihkan Salomo, Tuhan akan memulihkan kamu. Saya mau katakan bahwa menuju hidup saleh it's not easy dan it's not instant. Menuju hidup saleh itu enggak mudah, enggak gampang dan enggak instan.
ada prosesnya. Tadi kita udah dengar, hidup saleh it's talking about hidup kudus. Hidup saleh it's talking about hidup beriman. Hidup saleh it's talking about hidup bersungguh-sungguh dalam beribadah. Dan mungkin kalian merasa, it's impossible for me untuk melakukan semuanya. Hey, listen, take your time. It's okay. Step by step aja, pelan-pelan aja. Slowly but sure. Tuhan juga gak nuntut yang sempurna. Salomo gak sempurna, Daud gak sempurna, Nuh gak sempurna, tapi Tuhan pakai mereka. Salomo pernah gagal, Daud pernah gagal, Nuh pernah gagal, tapi Tuhan pulihkan mereka. So it's totally fine untuk jalannya sedikit demi sedikit, take your time aja, step by step aja. Ketika saya crafting sermon ini, saya tiba-tiba pengen banget nulis sebuah semacam puisi gitu kali ya, atau sebuah encouraging words yang saya beri judul Tetap Saleh. Dan saya berharap lewat apa yang kita dengar pada hari ini benar-benar nge-encourage, benar-benar ngebangun kerohanian teman-teman, dan benar-benar memotivasi atau mendorong teman-teman untuk tetap saleh. I'll start. Saya mau katakan, kalau orang lain hidupnya hobi party, sana sini mabuk-mabukan, hidupnya living young, wild and free, kamu tetap saleh aja. Kalau orang lain pacarannya terjumus dalam pergaulan bebas, melakukan hal yang gak benar, kamu tetap saleh aja. Kalau orang lain mungkin cara kerjanya licik dan tipu sana sini, kamu tetap saleh aja. Kalau kamu udah buat yang benar, udah buat yang pas, udah buat yang tepat, tapi malah dibully, malah diejek sama orang, tetap saleh aja. Kalau ada yang pengaruhin kamu untuk buat yang enggak-enggak, kalau ada yang ngedorong kamu untuk jauh daripada Tuhan, kamu tetap saleh aja. Karena tetap di hari penghakiman nanti, ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua, Dia cuma cari orang yang tetap saleh. So jangan ikutin apa yang dunia pandang benar, guys. Karena kebenaran it's not majority's voice. Kebenaran bukan karena 1000 orang bilang benar dan itu benar. Tapi kebenaran adalah apa yang kita pelajari di firman Tuhan. So kita sebentar akan berdoa, kita akan akhiri sermon ini. Dan saya berdoa biar teman-teman boleh train yourself to be godly, melatih diri untuk bisa hidup saleh. Yang namanya melatih ada proses, yang namanya melatih gak instan. Yang namanya melatih bisa gagal, bisa ada bolong-bolongnya, bisa berhasil. Tapi yang paling penting bagi Tuhan it's not the result, bukan hasilnya gimana, karena Tuhan sudah tahu hasilnya. Yang Tuhan mau lihat adalah the process. Kamu setia gak? Kamu konsisten gak? Kamu andalin Tuhan gak? And I believe semua kita yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, we want to train ourselves to be godly. Sebelum kita doa, saya rindu untuk kita boleh nyanyi sedikit. Dan saya berdoa it's not just sesuatu yang kita nyanyikan lirik per lirik, but it's something yang menjadi desire kita, kerinduan kita. Ini yang menjadi satu komitmen kita untuk hidup saleh. Yes Lord. Pulihkanlah hatiku. Yes Lord. Berikan ku mata seperti matamu. Ajarku mengasihi sepertimu. Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Ini menjadi kerinduan kami.
lembutkanlah hatiku, agar ku hidup hanya bagimu di sepanjang umurku. Untuk selamanya pulihkanlah hatiku, berikanku mata seperti matamu, ajarku mengasihi sepertimu. Temukanlah hatiku, agar ku hidup hanya bagimu di sepanjang umurku, untuk selamanya. Yes Lord, let's pray TYC. Tuhan Yesus, pada hari ini kami berdoa. Thank you Lord for the words yang boleh kami pelajari, buat firman Tuhan yang boleh kami dengar. Tapi biar hari ini kami bukan hanya hear, tapi kami boleh listen, kami boleh secara sengaja mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Dan kami boleh benar-benar take action, ada sebuah aksi yang kami yang boleh kami lakukan, ada sebuah hal yang boleh kami implementasikan dalam kehidupan kami Bapak, after kami listen to your words. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Dan kami tahu hari-hari mungkin dunia berbeda dengan apa yang Tuhan pandang. Banyak hal-hal yang mungkin dinormalisasi oleh dunia. Tapi I pray, aku berdoa Tuhan Yesus, setiap kami anak-anak TYC, setiap kami anak-anak mudamu, setiap kami the next generation of God, kami boleh jadi anak-anak yang punya pendirian, kami boleh jadi anak-anak yang hidup saleh, kami boleh tahu mana yang benar dan mana yang enggak Tuhan Yesus. Dan kami boleh kami boleh teguh, kami boleh tetap setia di jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Buat setiap kami yang mungkin hari-hari ini lagi ngerasa lemah, buat setiap kami yang mungkin hari-hari ini lagi ngerasa sangat sulit untuk bisa connect dengan Tuhan, buat kami yang mungkin hari-hari ini lagi ngerasa pengen jauh dari Tuhan, merasa terintimidasi oleh iblis, Tuhan Yesus berikan kelemah lembutan-Mu Bapak, biar setiap kami yang hari ini mendengar kebenaran firman Tuhan ini, kami tidak mengeraskan hati kami lagi Bapak, tapi kami boleh buka mulut kami, buka suara kami akui kesalahan kami. Dan kami percaya ketika kami datang dengan kerinduan ke hadapan Tuhan, pemulihan dari Tuhan terjadi atas setiap kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa juga untuk setiap kami, kesehatan kami Bapa. Tuhan yang menjauhkan kami dari segala sakit penyakit. Tuhan yang menjauhkan kami dari segala virus demi virus, sehingga kami boleh bisa tetap dalam kondisi yang prima. Buat setiap kami yang mungkin hari-hari ini mulai punya offline school, kami mulai ke sekolah secara offline. Tuhan yang memberkati setiap kami. Tuhan yang menjauhkan kami. Tuhan yang memberikan proteksi sehingga kami terhindar dari segala hal-hal yang buruk Bapak. Terima kasih Bapak. Dan aku berdoa juga untuk setiap kami dalam pendidikan kami, di SMP kami, di SMA kami, di kuliah kami. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang selalu beri hikmat, Tuhan yang selalu beri guidance, Tuhan yang selalu beri tuntunan, Tuhan yang selalu beri direction, beri arahan, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang setia, kami boleh menjadi orang-orang yang excellent, kami boleh jadi orang-orang yang berbeda di sekolah kami boleh menjadi garam dan terang di sekolah kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan aku berdoa juga untuk setiap teman-teman yang mungkin hari ini sedang dalam skripsi, sedang mungkin dalam masalah, ada problem yang terjadi mungkin di kuliahnya. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, proteksi Tuhan, kekuatan yang datang daripada Tuhan, hikmat yang datang daripada Tuhan turun atas mereka, sehingga satu demi satu permasalahan yang mereka punya boleh selesai di dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku berdoa juga Bapak untuk setiap kami yang hari ini sedang butuh konfirmasi demi konfirmasi dalam setiap permasalahan kami, apapun itu, kehidupan personal kami, hubungan kami dengan keluarga, hubungan kami dengan teman, dan apapun itu, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus pemulihan terjadi Bapak. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus ada Roh Kudus yang menjamah setiap kami, melembutkan hati setiap kami sehingga boleh terjadi kedamaian
dalam keluarga demi keluarga. Boleh terjadi kedamaian antara diri kami dengan diri kami sendiri. Boleh terjadi kedamaian antara kami dengan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Yes, thank you TYC. Yes, happy Saturday, happy weekend, and see you next week. Bye-bye. Katakan, bersujud